Belum ada yang ini, ada yang minta record. Kita kira ini longgar ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Terima kasih karena telah hadir di sharing season kita kali ini dan saya lihat teman-teman sangat semangat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi di sore hari ini yang biasanya ngantuk kita masih tak menyempatkan untuk join Zoom. Nah, sebelum sebelum kita mulai, saya perkenalkan sedikit tentang narasumber kita, pemateri kita yaitu Saudara Revan Muhammad Dafa. Beliau ini pemateri yang luar biasa. Dia sudah keliling Indonesia ke Jakarta, Palembang, Bali, Tangerang, Cikarang, luar biasa pokoknya. Nah, jadi materi kita sore hari ini CUP tentang integrasi logging dengan Elasticsearch dan Kibana. Nah, selain itu sebelum sebelum memulai ke acara inti, saya izinkan kepada Kak Denny Maulana untuk membuka acara pada sore hari ini. Saya persilahkan, Kak Denny. Acara dibuka. Ya, oke. Kayak resmi nih deh. Oke. Nah, jadi kawan-kawan ya, eh, logging itu penting ya. Jadi eh, memang ini boleh dibilang gawe tambahan untuk kita sebagai developer tim pengembang untuk untuk membuat logging ya, untuk membuat logging di suatu aplikasi itu kayak gawe tambahan. Tapi ini akan penting ketika terjadi bug. Karena ngedebug sesuatu tanpa adanya logging itu kayak kita meraba-raba lah. Kita kayak di ruang gelap, kita meraba-raba sesuatu kan. Enak kalau ketemu bugnya dengan cepat. Itu itu painful sekali kalau kita ngedebug tanpa logging. Jadi diharapkan dengan adanya COP terkait logging ini kawan-kawan bisa aware ya, bisa aware terhadap benefit dari logging, kemudian bisa implementasi di pengembangan aplikasi sehingga pada saat terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa dengan cepat recover recover dari entah itu insiden, entah itu bug yang muncul. Kepada Repan, thank you, thank you untuk ini untuk sharing kali ini ya. Diharapkan kawan-kawan ikuti sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, monggo diulik-ulik, dikuliti si Repan. Oke, thank you itu aja. Oke, ya. Oke, terima kasih Kak Denny atas kata sambutannya. Eh, Benar-benar mencairkan suasana sekali ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, saya persilahkan kepada Kak Revan untuk menyampaikan materinya. Silahkan Kak Revan, Oke, tunjukkan pesonamu. terima kasih Ton. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman udah pada mau join ya untuk ngelihat sharing aku soal implementasi logging system di Elastic sama Kibana. Jadi mungkin teman-teman di sini udah sering ini ya, udah familiar gitu sama pengembangan aplikasi. Mungkin mayoritas di sini developer semua nih kalau nggak salah. Ya paling beberapa yang support, tapi mayoritas di sini developer semua. Nah, logging ini hal yang cenderung ini ya, cenderung nggak diperhatiin sekarang gitu. Jadi, banyak yang udah include logging-nya itu pakai sistemnya Laravel. Nah, kalau Laravel itu biasanya kita cek itu ada di assets, di di storage. Nah, itu tuh dia ngasih error log-nya sama, data-data logging-nya. Cuman cuman kekurangannya Laravel ini, kalau kita lihat ya Laravel logging, nah dia itu bentuknya itu, file ini ya, file
file base gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, dia di dalam folder logs dan itu file base. Dan ini kekurangannya file base, susah untuk diintegrasiin sama susah untuk kita analisis datanya. Sementara log ini hal yang sangat penting nih. Mungkin nanti ketika teman-teman udah implementasi aplikasi yang mana integrasinya itu bukan sama internal aja, tapi integrasinya sama eksternal, misalkan Pusri join sama Kominfo Palembang, Pusri join sama tim dari PDN misalkan atau tim dari mana. Nah, logging ini hal yang krusial, jadi wajib kita bikin. Kenapa hal yang krusial? Kadang hal-hal teknis itu nggak bisa kita buktiin tanpa adanya log. Misalkan kayak si A nih udah ngeakses datanya, tapi itu belum ada. Dicek kalau misalkan kita pakai Laravel mungkin bakal muncul seperti ini. Nah, tapi kalau datanya udah banyak, udah jutaan sampai ribuan, susah untuk kita ngeceknya satu-satu. Dan kalau di Laravel itu sendiri ada mekanisme dia untuk nge-clear log per 1 minggu. Jadi kayak misalkan kita udah startnya di hari ini, ya paling report-nya tersimpan sampai Jumat kemarin, minggu kemarin gitu. Nah, Jumat minggu-minggu lalunya itu udah nggak ada. Nah, itu agak sulit gitu untuk kita implement kalau misalkan aplikasinya itu udah besar dan aplikasinya itu udah diintegrasi ke beberapa pihak gitu. Nah, aku mungkin secara sederhana aja nanti bakal jelasin soal logging dan ini slide juga nggak begitu banyak, cuma 9 halaman dan kebanyakannya gambar dan nanti implementasinya juga pakai Docker. Jadi ada beberapa hal yang nggak aku jelaskan secara detail ya, karena aku mau fokusnya ke logging aja dan mengapa ini penting dan gimana kita buat analisis data lognya gitu pakai Kibana. Nah, mungkin aku mulai aja untuk presentasinya. Oke, Introduction to Elasticsearch. Jadi sebenarnya ada banyak opsi ya. Kalau kita mau buat logging itu tuh nggak harus pakai Elastic. Jadi mungkin Kak Dika, Kak Kirman, atau Kak Deni udah pernah coba buat logging itu di-insert ke SQL ya. Jadi tiap ada data record dari API, sebelum API itu keluar, atau sebelum request itu diproses, kita save ke database gitu. Nah itu bisa dibilang log juga, nggak salah. Nah, tapi ada beberapa item yang punya kekurangan gitu kalau kita nyimpennya di relational database. Salah satunya itu di database itu tuh ada namanya system locking. Nah, mungkin nanti di akhir bakal aku jelasin gitu. Nah, kalau kita pakai logging tanpa pakai SQL, nah biasanya itu disimpan dalam bentuk dokumen. Nah, Elastic ini sebenarnya bukan logging system, jadi Elastic ini bukan tools buat logging. Sejujurnya Elastic ini tuh adalah database. Jadi kita bisa nyimpen data non-struktur atau semi-struktur ke dalam Elastic. Nah, logging itu kan biasanya logging itu beda-beda ya, kayak misalkan endpoint untuk login itu pasti beda tuh response-nya, login IAM sama get data pegawai itu pasti beda tuh. Habis itu dan lain-lainnya juga pasti beda. Mulai dari parameter, terus mulai dari keyword-keyword yang digunakan di parameter itu bisa jadi beda. Nah, kalau kita pakai structural database, kita harus nge-define itu. Dan kalau misalkan kita nggak mau define, bisa aja kita nyimpen sebagai string. Atau kita nyimpen sebagai encoded JSON di dalam database. Tapi efeknya kita akan kesulitan kalau kita mau nge-query data tersebut gitu. Nah, itu kalau kita pakai SQL Server, kalau nggak salah SQL Server support untuk full text search engine. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau kita pakai SQL Server, karena kita bisa nge-search juga si JSON string-nya sebenarnya. Nah, tapi kalau kita pakai database yang nggak support full text search kayak SQL itu dia ada 2 jenis engine, ada InnoDB sama ada MyISAM. Nah, kalau kita pakai MyISAM tuh aku lupa yang mana yang nggak support full text search, itu agak lama nanti kita pas nyari searching string-nya. Nah, kalau kita pakai Elastic, tiap data yang kita simpan sebagai logging itu disimpan sebagai dokumen ataupun string. Jadi, baik itu log pertama, log kedua, dan seterusnya, itu nggak harus punya struktur yang sama. Itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan si dokumennya. Nah, sejarahnya Elastic ini tuh berasal dari Apache Lucene. Jadi, kalau
aku pernah coba dulu pas kuliah tuh AppSolution. Jadi AppSolution itu tuh sebenarnya database yang dimodifikasi sama orang ini nih, namanya kalau nggak salah Shane Bryan. Dia itu modifikasi database menggunakan library AppSolution biar bisa mengindeks string. Jadi database itu sedemikian rupa, database SQL sedemikian rupa diolah sama dia biar bisa jalanin pengindeksan string. Nah, tapi itu dulu jalannya di Java, dan dulu-dulu banget itu tuh nggak begitu eee, robust itu untuk yang aplikasi AppSolution ini, si library AppSolution, karena fokusnya cuma di Java, dan akhirnya dia buat basisnya AppSolution diperbesar lagi, namanya tuh Elastic. Jadi Elastic ini secara cara kerja mirip sama AppSolution, cuman dia bukan tabular, udah disimpan dalam bentuk dokumen. Nah, ini ada beberapa cons-nya juga AppSolution. Pertama itu dia cuma kompatibel Java, ini dulu ya, tapi kalau sekarang udah banyak bahasa pemrograman yang support ke AppSolution, tapi tetap aja dia nggak secara langsung, nggak natively, tapi via dari JVM. Jadi si bahasa pemrograman misalkan pakai Python, Python nge-convert dulu ke dalam engine-nya Java, baru dijalanin di AppSolution. Nah, itu sekarang udah bisa digunakan di beberapa bahasa pemrograman lain, cuman dalam bentuk build-an dari Java gitu, tapi nggak bisa diakses secara natif gitu. Tapi tetap bisa dipakai secara pemrograman lain. Nah, terus dia nggak nge-provide scalabilitas. Jadi kalau di Elastic itu kita udah bisa nge-setup berapa banyak node yang mau kita bangun dan seberapa besar sharding yang mau kita susun, itu udah bisa. Nah, kalau di AppSolution itu kita harus mikirin logiknya. Ibaratnya kayak kita pakai Laravel itu udah disediain controller, model, dan lain-lain. Kalau di AppSolution kalau kita mau buat sebesar Elastic, kita harus nyiapin sendiri tuh, mulai dari sharding-nya, scalabilitasnya, dan logik-logik itu harus kita siapin. Nah, terus di AppSolution juga nggak nge-provide management tools dan analisis. Kalau di Elastic ini ada yang bisa langsung dipakai itu Kibana. Nah, tapi selain dari Kibana, Elastic ini banyak integration tools-nya, kayak misalkan mau ke Grafana, itu juga bisa. Jadi support ke visualization tools-nya lebih tinggi di Elastic. Nah, ini arsitektur AppSolution. Di samping kiri ini aku ngambil dari pemrograman zaman now. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih detail soal Elastic itu apa dan dipakainya gimana, bisa buka YouTube-nya pemrograman zaman now. Nah, dia itu sebenarnya semacam library yang ngebuat Lucene dokumen, jalannya di atas Java. Nah, secara pemrosesan, si AppSolution itu dia cuman mengindeks dari string menjadi kumpulan kata dan nomor indeks dokumennya di dalam sebuah database. Jadi logika-logika pencarian teksnya, terus logika-logika analisa teksnya itu dilakukan di logic library AppSolution-nya, jadi bukan di database-nya. Nah, di sini terlihat sederhana ya kalau di kiri ya, dan di kanan lumayan kompleks. Nah, ini yang teman-teman yang kuliah NLP mungkin familiar nih sama pengindeksan database, dan Lucene ini juga salah satu algoritma di NLP. Nah, AppSolution ini salah satu implementasi dari algoritma Lucene tadi sebenarnya. Nah, habis itu kekurangan dari AppSolution tadi sempat aku singgung, kalau kita mau pakai aplikasinya besar dan mau kita scalable tuh harus butuh resource yang besar juga, logiknya agak repot, sama konfigurasinya repot. Ini gambaran implementasi beberapa Lucene di .NET ya. Dia ada load balancer-nya, ada beberapa service .NET-nya, di dalamnya ada dynamic cluster-nya, distributed Lucene-nya itu di bawahnya baru database Lucene index-nya, itu diatur lagi di server chat server-nya. Nah, ini repot banget gitu. Nah, Elasticsearch itu lebih sederhana sebenarnya. Jadi kita nggak perlu buat secara codingan ya. Jadi kita cuman perlu pakai aja, mereka tuh nyediain interface, bisa pakai Docker Compose, bisa pakai Docker CLI-nya, atau pakai instalasi secara manual pakai Excel file-nya. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau di Elasticsearch dia tuh nge-provide cara biar scalabilitas sama distributable. Jadi kita bisa ngatur berapa node yang mau kita mau, sama ngatur sharding-nya. Tapi kalau secara pribadi aku belum
eksperimen di sini karena aku jujur cuman pakai aja yang udah jadi dan aku, deploy di, aplikasi yang saat ini jalan tuh di Kementerian Pertanian. Nah, dulu tuh sempet ada isu, jadi dari tim Kementerian Pertanian itu dulu pakai nyimpen data itu di SQL server di MySQL sorry, nah tiap dia nge-query di tabel log-nya, efeknya semua transaksi di Kementan tuh macet. Karena resource-nya itu terpakai untuk ngeakses data log. Sementara data log ini, gambarannya aja kalau transaksinya aja sekarang itu udah 21 juta baris, log-nya ini bisa jadi 100 kali lipatnya. Karena log ini nggak cuman 1 atau 2 kali lipat, bisa jadi 10 atau kelipatan 10-nya gitu dari satu aktivitas. Nah, Elasticsearch ini dia scalable sama distributable. Jadi kita bisa ngatur jumlah memori untuk tiap node-nya berapa node yang ada, itu langsung kita set di Docker pun bisa, ataupun kita pakai, CLI pun bisa. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cari keyword-nya, belajar eksperimen lagi soal Elasticsearch, setup-setup yang lebih rigid-nya itu bisa cari multiple node sama sharding berkaitan sama Elasticsearch. Nah, kalau logging system with Elastic, jadi tadi sempat didiskusi ya, kenapa, logging ini penting. Jadi, kadang kita nggak terlalu aware ya sama logging karena ya aplikasi kita yang penting dipakai sama user, terus user, kalau ada kendala kan bisa langsung ngomong ya. Nah, itu kalau user-nya internal. Nah, kalau user-nya eksternal misalkan kayak, kita bikin aplikasi untuk seandainya kita tim Gojek nih ya, kita buat aplikasi buat penggunanya nih. Nah, ternyata di aplikasi pengguna itu, si pengguna nggak bisa login atau si pengguna nggak bisa ngelakuin proses. Nah, kalau kita nggak catat log-nya, kita nggak bakal bisa tahu tuh jumlah aktivitas yang gagal gimana dan, eee, si activity user itu seperti apa tuh nggak ketahuan. Jadi, bisa kita pakai log ini untuk debugging sama error tracking. Nah, tapi biasanya, sekarang ini udah banyak tools-tools, di luar dari Elastic untuk nge-provide, debugging sama error tracking. Kalau misalkan di, Google, itu ada Crashlytics. Nah, itu bisa dipakai untuk aplikasi mobile. Jadi kalau misalkan, user tuh nggak perlu ngomong berapa yang error, tapi kita bisa ketahuan, dari total aplikasi yang dipakai di Android ini, berapa sih yang error. Nah, itu bisa pakai Crashlytics. Nah, habis itu ada monitoring and maintenance. Nah, itu, eee, jadi karena kita udah punya data log-nya, kita bisa tahu yang mana aja sih fitur yang dipakai gitu, dan mana aja sih fitur yang perlu di-take down, dan resource-nya seberapa besar sih. Nah, seandainya aja, di Pusri ini, ada aplikasi yang udah dibikin, tapi ternyata si user-nya tuh nggak aktif gitu. Nah, itu bisa kita jabarin nih pakai monitoring and maintenance-nya si Elastic. Ketahuan, oh ternyata di bulan ini, log untuk aplikasi IAM ada sekitar 1 juta, log untuk aplikasi IPMS cuma 10. Nah, itu kenapa? Itu bisa dicari why-nya gitu. Dan kenapa dan bisa juga digunain untuk nge-counter user. Misalkan, user minta ini lagi minta ini lagi minta ini lagi, tapi fitur yang udah diminta sebelumnya nggak nggak konsisten nih dipakai. Nah, itu bisa kita pakai juga nih, dengan sistem logging. Jadi, satu kali kita pasang, ada banyak manfaat yang bisa kita dapat. Nah, itu ada security compliance yang ketiga, keempat itu optimization sama improvement, 5 user activity tracking, yang keenam auditing. Nah, auditing ini sempat aku, agak gemeter-gemeter ya dulu di Kementan itu tuh ada, transaksi yang nyebabin minus. Jadi, eee, ada semacam bug itu nyebabin transaksinya minus. Nah, untungnya sempat kesimpan di log, jadi ketahuan, bisa di-debug. Jadi kalau misalkan di pemerintahan itu, nggak apa-apa ada bug, tapi harus tahu kenapa bug-nya, penyebabnya apa, dan itu harus bisa di-resolve. Nah itu, aman. Nah, kalau misalkan kita nggak nyimpen log-nya, kita nggak nyimpen, informasi-informasi yang menyebabkan bug-nya, kita nggak bakal tahu nih penyebabnya apa, dan itu akan selalu terjadi. Nah itu bisa jadi, masalah ke depannya gitu. Nah, mungkin dari sisi, theoretical ya, Elastic secara sederhana dan sistem logging cuman sebatas ini sih. Mungkin nanti lanjutnya kita coba setup ya, karena nggak begitu susah juga untuk setup Elastic-nya. Aku pakai Docker, sama untuk implementasi di Lumen-nya itu implementasi di bahasa pemrogramannya aku pakai Lumen. Dan di Lumen-nya juga aku nggak pakai library, jadi aku pakai, native HTTP, jadi mungkin bisa langsung jalan ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau ngikutin juga, ini aku udah
nge-clone ini, buat GitHub-nya. Ini bisa di-clone, habis itu bisa dijalanin bareng-bareng. Mungkin dari sini dulu, apa ada yang mau ada pertanyaan dulu atau mau lanjut ke ini, ke eksekusi percobaannya? Oke, mungkin kita lanjut dulu aja ke teknisnya. Lanjut. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman kalau misalkan mau mulai, ini aku udah ada Docker desktop ya. Jadi aku nggak Linux base, jadi bisa diimplement nih, karena banyak teman-teman yang pakai Windows juga. Jadi kita pakai Windows. Aku izin cuma pakai Linux di Ubuntu ini, karena aku udah biasa jalanin program PHP di Ubuntu. Nah, jadi mungkin nanti agak sedikit agak sedikit beda dikit sih kalau misalkan di Ubuntu. Cuman ya nyalain service-nya aja yang beda. Nah, untuk secara teknis teman-teman bisa download dulu Docker kontainernya. Ini bisa cari Docker desktop for Windows. Nah, bisa cari nanti diinstal aja Docker desktop. Nah, Docker desktop ini ketika diinstal nanti dia bakal nge-include-in aplikasi Dockernya yang UI seperti ini sama aplikasi CLI-nya. Kalau aplikasi CLI-nya otomatis terinclude juga. Ini kalau aku buka Docker, nah ini ada, aku cek list aktif list ininya, Docker kontainer aktifnya. Nah, ini ada Elasticsearch-nya bekasan aku kemarin, cuma ini bakal aku ganti image names-nya pakai COP. Kita bedain ininya, Docker-nya. Nah, di sini buat detailnya ya bisa belajar lagi soal Docker, teman-teman mungkin bisa cari cara pakainya, mungkin udah pada paham semua juga ya, jadi nggak usah aku jelasin kali ya untuk Docker ini. Bisa cari-cari di Google juga untuk detailnya. Nah, untuk compose filenya, tadi kalau setelah di-clone, nanti akan ada 2 file, itu env sama dockercompose.yaml. Nah, ini Docker Compose ini sebenarnya yang lebih paham Kak Denny ya. Aku di sini cuma pakai aja, nggak begitu ngerti sejujurnya. Jadi beberapa parameter mungkin bisa disesuaikan yang mempengaruhi untuk production. Mungkin nanti notes-nya ya bisa dicek terkait dengan SSL sama security SSL-nya. Nah, kalau di sini dia nge-generate secara manual, jadi bisa jadi beda-beda untuk CA certificate-nya. Dan di aku nanti bakal matiin fitur SSL-nya, jadi nggak pakai SSL untuk Docker ininya, untuk koneksi elastiknya. Jadi di sini di set true, tapi nanti di saat penggunaan aplikasinya dibuat false untuk aksesnya. Jadi si aplikasi komunikasi tetap pakai HTTP biasa ke si elastiknya. Nah, di sini ada beberapa item ya. Pertama itu ada image. Ini image elastiknya pakai yang versi berapa. Terus ada, nah IS01 ini node pertama, jadi aku bikin beberapa node di sini, node 1, node kedua, sama node ketiga. Sama satunya lagi itu ada Kibana. Nah, di sini ada beberapa item untuk tiap node, tapi sama semua. Untuk node itu dia bakal ngecek open portnya berapa yang mau kita set di sini, sama settingan environment dari si node-nya seperti apa di dalam sini. Nah, ini kalau misalkan tadi terkait dengan SSL, terkait dengan konfigurasi fisik dari si memorinya itu diatur di Docker Compose. Nah, ini untuk memori limitnya berapa, sama script untuk health check-nya seperti apa. Nah, di sini purely tinggal di-clone aja, habis itu dijalanin Docker Compose-nya. Nah, kalau udah di-clone, pastiin dia di root foldernya ya, di root folder clone-nya, tinggal jalanin docker compose up. Nah, ini aku pakai Windows Docker. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan buka Docker tapi masih belum bisa jalan Dockernya, coba buka Docker Manager-nya, Docker desktop-nya. Kadang Windows ini dia manager Dockernya tuh nggak jalan sebelum Docker desktop-nya dibuka. Jadi kadang suka ngebug itu. Nah, kalau misalkan yang laptopnya agak lambat ya, ini agak hati-hati. Di sini lumayan gede resource yang dipakai. 5 GB, di aku udah pakai 5 GB nih resource Dockernya.
CPU-nya 10%. Dia agak hati-hati ya kalau misalkan yang RAM-nya cuma 8 GB, memori size-nya dikecilin aja nanti. Nah, di sini ada error nih. Jangan takut ya. Kita coba cek errornya gimana. Nah, di sini dia ngasih informasi error, bootstrap check failed, you must address the apa nih, nggak kebaca, for information to see, check failure. Nah, max heap count-nya is too low. Nah, kita coba cek ya, max count-nya is too low. Kita close aja. Biasanya karena pakai Docker ini dijalanin di Windows itu bukan sebagai aplikasi Windows, jadi Docker itu dijalanin sebagai WSL. Jadi virtual subsystem Linux gitu, dia dijalankan sebagai subsistem oleh si Windows. Nah, jadi kita perlu ngekonfigurasi limit dari si Dockernya biar dia bisa jalan. Nah, ini kita coba jalanin. Nah, ini biasanya beda OS. Kalau misalkan isunya sama, ini kan isunya memory limit ya. Nah, beda OS kalau isunya sama, beda juga penyelesaiannya. Aku agak lupa kemarin pas setup di Kementan tuh pakai CentOS, kayaknya agak beda dia untuk konfigurasi max virtual memorinya. Nah, ini tadi kita coba jalanin, kita perbesar ukurannya di PowerShell. Nah, udah di set. Kita coba restart ya, ininya. Aduh, salah. Kita coba restart terminalnya. Oke. Docker compose up. Nah, jadi yang tadi sempat disinggung di PPT ya, Elastic ini gampang. Bahkan untuk ngekonfig node 3 ini dan klasternya aja, kita cukup pakai satu file namanya Docker Compose. Nah, kalau kita pakai Lucene bisa jadi berbulan-bulan tuh kita mau ngekonfignya. Harus setup dulu gateway-nya, setup dulu node-nya, load balancing-nya, banyak yang perlu dikonfigurasi. Nah, kalau di Elastic ini, kalau kita mau scalability sama sharding, bisa kita atur. Nah, tapi aku belum menerapin sharding ya. Ini kan baru nerapin multi-node Elastic gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa riset soal sharding itu gimana untuk infrastruktur si Elasticnya. Nah, ini udah jalan. Jadi udah jalan semua service-nya. Nah, ini kita sambil cek juga ya. Aku tadi kelewat ada env. Jadi aku nulis env untuk dibaca sama si Docker Compose-nya. Nah, itu ada Elastic Password. Ini buat akses service Elastic-nya. Kibana password buat akses service Kibana-nya. Docker cluster-nya apa namanya. Port-nya dipublish berapa oleh Elastic-nya. Port yang dipublish Kibana-nya berapa. Sama memory limit untuk tiap servernya. Ini kalau nggak salah kuset 1 giga deh. Jadi ini kemakan 3 giga harusnya untuk tiap node-nya. Nah, ini udah ke konsum 8 giga nih. Cuman ini doang yang jalan. Jadi udah lumayan berat. Mungkin nanti kalau misalkan memorinya agak lambat, ininya dikecilin aja nih. Dibagi 2 atau dibagi 4 gitu biar dia harusnya nggak sampai 8 giga, mungkin sampai 4 atau 3 giga aja yang terpakai. Nah, ini kita cek. Jadi untuk service setup dia bakal exit kalau misalkan udah selesai si Dockernya Compose-nya jalan. Habis itu untuk kita cek lagi kalau misalkan ini running berarti udah aman. Kalau exit berarti ada yang mati. Nah, biasanya di output di log-nya juga dia ngasih health status di atasnya setelah jalan. Ini banyak nggak ini? Di atas tuh ada health status. Dia ngasih tahu tiap node-nya itu aman atau enggak untuk jalan. Nah, kita buat, nah ini ada nih ya detailnya nih. Oke, kita coba cek di browser. Kita coba cek dulu Elasticnya ada atau enggak. Lewat Kibana. Kibana jalan, masukin tadi usernya. Nah, secara default user yang diregister dalam env itu user Elastic. Bisa dicek di Docker Compose-nya.
usernya itu kalau nggak salah Elastic. Mana ya? Itu bisa diganti usernya. Nah mungkin ini kayaknya nggak di-include ya. Kalau secara default doang berarti dia pakainya. Ini dia pakai default user, cuman ngeganti passwordnya aja. Default user itu Elastic, tapi bisa diatur biar usernya itu siapa namanya bisa diatur di Docker Compose-nya. Cuman ini nggak di set, dan aku juga nggak begitu paham jujur pakai Docker Compose. Mungkin nanti detailnya bisa nanya ke Kak Denny ya, yang lebih pro soal Docker. Nah ini udah, ini kita coba login. Nah, ini udah masuk ke Kibana. Jadi ini sebenarnya bukan Elastic ya, ini Kibana. Di Kibana ada banyak fitur, mulai dari dashboard-nya, analytical-nya, sama yang paling sederhana untuk pencariannya. Nah, kita cek di Indis, ini masih kosong ya. Oh, ini ada bekas log aku yang sebelumnya nih, sempat ada. Nah, ini kita coba hapus Indisnya, biar kita biar masih kosong. Nah, ini ada bug dia, jadi sebenarnya terhapus kan nggak ada. Nah, ada banyak cara untuk integrasi sama si Elastic ya. Ini dia ngasih tahu nih ada konektor-konektornya dari beberapa aplikasi, termasuk Microsoft SQL pun ada, MongoDB juga ada. Nah, tapi yang kali ini aku mau coba itu tuh menggunakan HTTP untuk nge-communicate sama si Elastic-nya. Nah, untuk visualisasinya nanti mungkin setelah kita insert ke aplikasi, kita udah insert lognya, baru kita coba cek ya untuk yang buatan dashboardnya gimana. Nah, tapi kalau udah muncul seperti ini, harusnya ini udah aman. Nah, kalau misalkan mau ngecek Elasticnya ada atau enggak, dicek aja 9200. Nah, ntar dia bakal ngasih empty response. Nah, ini bukan berarti error ya. Kalau error itu kan kita coba cari-cari, ini nggak keluar lagi ya, apa namanya aja nih. Nah, ini kan dia DNS prop finish NX domain ya. Kelihatannya sama, gambarnya muka sedih gini. Ini juga muka sedih, tapi sebenarnya ini nggak error karena dia mengirim empty response dari si Elastic-nya. Nah, sampai sini udah selesai setup-nya. Tinggal kita coba integrasi sama si PHP-nya. Nah, ini aku tadi sempat nge-clone Lumen, cuman agak lama, jadi aku izin pakai repo yang udah jalan ya. Nanti aku coba jelasin step ininya, step by step-nya. Nah, jadi kalau di aplikasi Lumen itu kan ini ada beberapa folder yang udah dimodif ya. Jadi aku ada beberapa folder, repository dan lain-lain, ini anggap aja nggak ada ya, karena nggak kepake sebetulnya untuk yang integrasi Elastic. Nah, untuk integrasi Elastic sendiri, core item-nya itu adalah middleware sebetulnya. Jadi teman-teman di sini harus buat custom middleware untuk jalan di level request itu jadi sebelum request itu dijalanin oleh controller, dia nge-capture. Setelah selesai dari controller, dia juga nge-capture. Jadi kalau secara gambarannya itu middleware-nya seperti ini. Nah, jadi middleware-nya itu kan dia jalan di top-nya ya. Ini kita buat kotak, ini middleware. Waduh, kok kayak gini. Nah, ini middleware-nya. Kita buat putih. Nah, biasanya kan middleware dijalankan sebelum controller ya. Nah, dalam middleware kan ada controller. Nah, ini ada controller. Ini kita kasih warna hijau kali ya, atau kuning deh. Nah, jadi si middleware itu jalan di sini, kita capture startnya kapan, dan setelah return dari controller itu kita capture juga. Berarti satunya lagi di sini. Teman-teman udah ada yang pernah bikin ini nggak, middleware yang jalan sebelum dan sesudah controller jalan? Belum, Kak. Belum. Seriously?
mungkin udah kali ya, tapi belum ngeh aja kali. Jadi kalau di Lumen itu termasuk yang powerful ya. Kalau aku bikin di Golang ataupun bikin di bahasa lain tuh repot ngatur itu. Nah, kalau di middleware di Lumen itu kita tinggal bikin semacam fungsi handle. Nah, ketika dia, jadi itu kalau misalkan di kita buka dokumentasinya ya, middleware Lumen. Jadi itu ada pre-middleware sama post-middleware. Ini ada nggak? Nah, before or after middleware. Nah, before or after middleware itu kalau misalkan before ya request-nya itu dia bakal nge-handle sebelum request-nya jalan. Nah, kalau after itu dia bakal menjalankan middleware setelah request-nya dijalankan. Kalau teman-teman lihat bedanya apa? Di sini doang bedanya. Jadi kalau misalkan sebelum controller jalan, codingan middleware taruh di atas sebelum next-nya. Nah, kalau misalkan sesudah controller jalan, codingannya ditaruh setelah si response next-nya gitu. Jadi di sini kita udah dapat balikan dari si controller. Misalkan controllernya balikin array of JSON. Nah, response ini udah array of JSON nih, bisa kita baca di dalam middleware. Di dalam after middleware. Nah, ini sama yang aku lakuin, aku bikin fungsi handle. Nah, lihat aja yang di bagian fungsi handle sama di sini. Nah, ini dua item ini yang sebenarnya sama. Cuman aku bedanya sebelum si next itu jalan, aku nge-capture waktunya buat tahu waktu sebelum si controller itu jalan itu kapan, sama waktu setelah controller itu jalan itu kapan, buat dicari selisih waktunya. Nah, setelah itu baru aku jalanin fungsi elastiknya. Nah, secara sederhana core-nya itu adalah si middleware ini untuk ngejalanin logging-nya. Jadi setiap halaman yang ada di dalam controller ini kita nggak perlu bikin satu-satu tuh. Dulu sempet aku lakuin di Pusri. Jadi dulu aku ngelakuin itu di aplikasi teman Pusri. Nah, aku tuh bikin satu-satu tuh di tiap fungsinya aku define satu-satu. Nah, itu banyak gitu. Dan dulu aku pakai SQL kalau nggak salah, sehingga itu pakai SQL. Jadi nggak bisa dinamis tuh untuk loggingnya. Jadi disimpannya sebagai string. Nah, tapi kalau kita pakai Elastic bisa disimpan aja nih. Mau balikan responsnya itu tuh array of JSON atau string aja bisa. Nah, ini yang pertama. Habis itu aku nambahin juga Elasticsearch. Nah, aku bikin terpisah namanya Elasticsearch. Nah, sebenarnya fungsinya cuma nge-send aja. Jadi ini aku nge-wrapping aja HTTP request. Jadi kalau di Lumen kan kita bisa ngirim HTTP client ya. Kalau misalkan di Python itu pakai Python request. Kalau di Lumen ini pakai HTTP with option. With option ini tuh untuk nambahin parameter. Cuman karena SSL-nya aku matiin, nggak mikirin masalah SSL-nya, ini aku verify-nya false. Nah, ini biasanya bakal error nih kalau misalkan nggak di set false verify-nya. Nah, di Elastic kita bisa mecah-mecah log-nya itu berdasarkan nama pet kedua dari nama Elastic-nya. Jadi satu pet ini akan jadi satu dokumen di Elastic. Misalkan kita mau buat ini, nanti kita coba simulasi ya. Ini bakal aku bedain. Nanti bakal terpisah juga dia nambahnya ke dalam dokumennya. Nah, terus untuk nge-insert-nya itu di dalam subpet-nya doc untuk endpoint-nya post. Untuk metode HTTP-nya pakai post. Jadi di sini aku buat fungsi Elasticsearch itu cuman narik data URL-nya dari request, path-nya, IP, server IP, metode yang dipakai apa, user agent ini apa. Nah, user agent ini biasanya kalau pakai Windows, kalau pakai Postman bakal dikasih tahu Postman, kalau pakai Chrome bakal dijelasin Chrome, Mozilla bisa di-capture dari user agent, tapi ini bisa dipalsuin juga sebenarnya, jadi nggak bisa dibilang asli ya. Request body, ini data response dari si controllernya. Ini request body ini data parameter dari controllernya, response body, response dari si controllernya, status code-nya apa, dijalankannya kapan, sama response-nya kapan, durasinya kapan. Nah, cuman di sini aku kemarin belum modify ya, karena aku kemarin juga ada temuan
kalau error itu nggak bakal ngelewatin middleware. Jadi kalau misalkan di Lumen ataupun Laravel, ketika ada error dia bakal masuk handle errornya, aku lupa apa namanya, exception. Nah, di exception handler ini. Nah, ini kalau misalkan kita mau capture error juga, ada yang perlu kita modify di sini nanti. Jadi ada 2 jadinya. Middleware untuk suksesnya apa, middleware untuk errornya itu apa. Nah, bagusnya sih kalau kita pisah kayak gini, kita bisa ngepisah juga nama dokumennya, terus secara codingan juga lebih mudah ya untuk di-handle. Kadang kalau misalkan error exception itu kan ada banyak yang dilakuin tuh, kalau misalkan di handler errornya. Oke, kita coba aja. Jadi cuma nambah di HTTP middleware, HTTP middleware. Nah, ini tambahin ini aja, sama nambahin satu file lagi namanya Elasticsearch. Nah, nanti dia baca hostnya di mana, username-nya apa, sama password-nya apa. Ini aku set di env. Kayak gini. Nah, ini kita coba jalanin untuk Lumennya. Udah agak lupa juga. Oh, tuh cek dulu ya. Agak lupa sintaksnya apa, udah sering dipakai tapi lupa. PHP min s. Nah, dia. Ini kita coba jalanin via Postman ya. Nah, ini berhasil di capture ya. Coba jalanin endpoint yang lain, misalkan yang ini. Kita coba cek dulu nicknya ini misalkan. Nah, kita coba cek di Elasticnya. Elastic localhost 5601. Nah, buat tahu masuk atau enggaknya, kita klik yang search, kita cek di indisnya. Nah, ini ketahuan ada 2 dokumen nih yang berhasil disubmit. Namanya log elastic ipubers. Nah, kita coba nih ya, kita coba ganti nama indisnya, misalkan log alokasi Busri misalkan. Kita coba matiin lagi service-nya. Base itu udah ya, udah, kita coba cek lagi, jalanin. Kita coba jalanin lagi 2, 3, 4 sama data petaninya kok nggak ada ya, kok agak lupa kayak daftar tuh mana aja. Coba aku cek dulu di wallet ya, yang ada tuh daftar ada apa aja. Nah, asep, kita coba cek asep. Nah, ini ntar biar ada response-nya nih, biar menarik nih. Oh, nggak ada malah si asep. Oh, ini aktifnya. Kita coba cari kios yang lain mana ya. Ini coba. Kita coba balik aja deh. Ada nggak ya di elastiknya? Ini ada beberapa jadinya ya. Beberapa log tadi yang Busri. Ini data dokumennya. Nah, kalau misalkan mau detail bisa di breakdown ke bawah kayak gini. Nah, dia juga support full text search ya. Kayak misalkan aku coba cari wallet Ya ya. kesimpannya JSON kayak gitu ya Kak Evan. Iya, betul. Log. Simpan itu dokumen wallet. Kucing. Nah,
secara teknis sebenarnya sebatas ini nih kalau kita mau integrate, tapi ini bukan best practice, jadi teman-teman harusnya nggak implementasi seperti ini karena aku kemarin kekurangan sumber daya untuk ngelakuinnya. Jadi aku cari cara paling cepat nih, cara paling cepat tuh diintegrasi. Nah, nanti di akhir bakal aku kasih tahu best practice-nya seperti apa yang bisa teman-teman ekspor ke depannya. Tapi nanti di akhir kita coba dari sini dulu ada yang mau tanya nggak nih selain Tony? Ayo kawan-kawan, ada yang mau tanya nggak? Nanti kata Krepon yang tanya dapat ST. Ayo. Boleh tuh ST-nya. Oke. Nah, nanti secara struktur ya, harusnya tiap aplikasi itu nggak usah banyak-banyak ininya, nggak usah banyak-banyak elastiknya, satu aja elastiknya, tapi nanti tiap aplikasi communicate-nya ke eh, port elastic servernya. Jadi kalau misalkan di Pusri itu pakai 10, 10, 2, 9, 6, nah kita connect-nya ke situ semua, port 9200, terus kita tinggal bedain di bagian sini nanti. Nah, ini aplikasi siapa nih? Pakai ini, ganti namanya siapa gitu. Seperti itu. Nah, Itu lognya untuk kesimpannya dalam bentuk dokumen ya Kak Repan? dalam bentuk dokumen. Dokumennya kesimpannya di mana? Di elastiknya sini. Kesimpannya tuh di Elastic. Nah, Kibana ini kan Kibana ya. Hmm. Kibana ini fungsinya cuma untuk ngevisualisasi sebetulnya. Nah, aku eh, belum sempat ya bikin sampai CRUD optionnya. Jadi kalau misalkan mau explore lagi nih, itu bisa cari CRUD HTTP Elasticsearch. Jadi sebenarnya bisa tuh diakses via HTTP. Misalkan aplikasi A mau ngecek lognya, tapi nggak lewat Kibana, bisa ngelakuin pakai HTTP. Aduh, pakai ChatGPT aja deh. Please give me a script for making for it Elasticsearch document using HTTP. Dia baca _doc ya, _doc, portnya sama nama indeksnya. Kita coba lakuin ya di Postman ya. Kita baca localhost 902. Nah, ini udah sempat aku buka. Nah, ini nama dokumennya apa? Misalkan nama dokumennya tadi log ya lokasi Pusri. Kita implement di sini. Nah, send. Oh, ada autentikasinya. Autentikasinya pakai basic out. Usernya Pusri 123. And method get loadnya post ors pakai post guys. Request body is required. Request body is required. Body raw JSON. Nah, ada log lokasi Pusri. Informasinya seperti ini. I want to add search text on that document. Nah, bisa nggak kita buat API buat ngelakuin text search-nya? Oke, underscore search. Pakai underscore search. Ini sejujurnya aku belum detail ya ngebongkar-bongkarnya, ngulitinnya karena banyak yang bisa dipakai di sini. Query match, nama fieldnya apa ya? Nama fieldnya kita coba ceknya itu, ini nama fieldnya pet misalkan. Pet wallet. Nah, ada tuh. Nah, jadi bisa dicari dan bisa dieksekusi by API juga. Jadi gambarannya ini mirip kayak database yang udah disediain
struktur API-nya gitu. Jadi teman-teman bisa tinggal nyimpen aja ke Elastic-nya, habis itu tinggal pakai aja interface untuk mencarinya gitu. Nah, tadi sempat aku singgung soal full text search. Nah, full text search itu tuh ada analisis soal skornya gitu. Jadi yang kita cari itu kedekatannya berapa, itu bisa dilihat dari si max score Elastic-nya. Nah, ini bukan menandakan nilai asli, karena semakin banyak data redundansi, skornya bakal semakin rendah gitu. Jadi semakin unique keyword kita, dia semakin bagus. Coba kita cek yang ini nih. Kita coba cek. Nah, ini nggak dapat di situ. Nah, ini karena dia nggak ada di ininya pet, fieldnya pet. Coba kita coba tadi apa nama fieldnya ya? Nama fieldnya itu yang ada include itu di full URL. Misalkan di full URL namanya tadi nicknya ini, copy paste. Nah, ada. Wah, skornya masih rendah karena replicate juga ya. Nah, replicate juga gitu. Nah, thank you. Nah, ada banyak ya selain yang ini yang bisa dianalisis. Aku nggak sempat untuk nge-explore lebihnya. Nanti bisa teman-teman cari aja keywordnya, mungkin http Elasticsearch. Nah, ini bisa buka di sini. Ada apa aja yang disupport sama si HTTP-nya. Wah, ini kosong ya. Ya Allah. Ya, semangat ya nyari dokumentasinya. Jelek kayaknya dokumentasinya. Oke, kita lanjut lagi, kita coba bikin dashboard ya. Jadi untuk ngebuat dashboard, di sini ada analitik, klik dashboard. Nah, create data view, nama dashboardnya apa? Nganu dashboard misalkan. Nah, index pattern ini nama indeks kita apa. Jadi kan ada banyak nanti ya data source-nya itu apa. Nah, ini kita bisa define cuman yang di sini aja yang mau kita baca. Nah, timestamp-nya nggak usah dipakai. Save data view itu gimana. Nah, habis itu kita buat dashboard. Nah, kita buat visualisasi. Nah, apa aja yang mau kita bikin? Misalkan kita mau pakai bar stack ya. Kita buat horizontal axis-nya itu field durasi misalkan. Habis itu coba refresh, vertical axis-nya itu durasi rata-ratanya, average-nya misalkan. Average-nya kita close, vertical axis-nya count. Nah, ini ketahuan nih average durasinya tadi record pertama itu 470 milisecond dalam milisecond, yang kedua ini 4180 milisecond. Nah, ini bisa dipakai. Ini coba kita zoom out, bisa nggak ya? Oke, gini aja dulu ya. Save and return, refresh, oke. Kita save and return. Nah, ini baru satu ya. Satu parameter. Kita mau buat lagi, misalkan satunya lagi tadi durasi, satunya lagi kita ganti, jangan pakai bar stack, kita pakai horizontal. Ini gaus horizontal tuh nah, metrik aja kali ya. Primary metric count. Nah, record, jumlah recordnya ini 2. Nah, ini kita coba hit ya. Ini dia narik dari yang tadi Pubers ya kalau nggak salah ya. Di Pubers, aku lupa. Sorry, aku coba share dulu aja deh. Aku save dulu. Nganu dashboard di Pubers misalkan. Nah, aku coba share. Nah, URL, copy link. Nah, si Elastic ini dia bisa jadi aplikasi dashboardnya. Jadi kalau kita mau ngelihat datanya, kita tinggal nge-share ini aja. Jadi nggak harus buka tab yang tadi. Ini karena aku udah login ya, jadi dia langsung ngarahin ke bagian app dashboardnya. Coba aku logout dulu. Aku udah link sini kan ya. Kurang tahu juga nih, kalau udah logout bisa nggak buka app-nya.
Harus login ternyata. Jadi nggak bisa ya. Plusri 123. Oke. Nah, ini ada breakdown waktu. Jadi bisa ngecek per waktu kapan, kelas 1 hour, kelas 1 year, dan lain-lain. Dan ini real time. Jadi kalau misalkan aku coba hit lewat API lagi, misalkan get this farmer. Ini datanya nggak ditemuin. Coba reload. Oh, ini ada refresh intervalnya 60.000 ya. Jadi nggak real time banget ya. 60.000 millisecond. Berarti sekitar berapa nih? 60.000 itu berapa detik tuh? Ini coba aku cek dulu. Ini masih ngarah ke ini. Masih ngarah ke nah gini misalkan. Ini coba aku matiin dulu. Aku coba reload. Terus itu aku coba reload lagi API-nya. Kita panggil lagi. Nah ini lama sebenarnya karena di query ini data ini nggak ada, jadi dia di SQL nih yang lambat. Oke, ini coba kita refresh. Nah ini ada masuk. Nah refresh ini kalau nggak salah itu ada kontrolnya buat ngatur seberapa lama dia harus refresh. Aku coba buka dulu dashboardnya. Aku cek di dashboard. Gimana ya? Oh, refresh every 10 second misalkan. Apply. Oke. Kita coba hit lagi. 1, 2. Nah, ini 5 tadi naik ya dari 4 ke 5. Kita tungguin lagi, harusnya naik lagi 1 nih. 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, 6. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu alat juga buat ngecek seberapa banyak record itu dipakai gitu. Seberapa banyak endpoint itu dipakai. Tinggal difilter aja nanti. Untuk ini kita mau ngefilter apa? Misalkan path-nya adalah wallet equals wallet. Kita coba cek, kita update. Nah, yang narik ke wallet cuma 1. Durasinya itu 478 detik. Jadi setiap dashboard di sini akan terfilter dengan parameter yang di paling atas. Nah, ini enaknya di Kibana juga udah dikasih dikasih auto completion-nya ya, apa nyebutnya ya. Udah dikasih keyword-nya apa aja yang bisa dicek. Nah, ini bisa sampai ke sub-subnya. Kan tadi kan JSON kita kan punya struktur ini ya, struktur yang beda-beda. Ini bisa kita cek nih, ada retailernya apa, equals misalkan nganu ada nggak? Nggak ada. Tapi yang tadi ada retailernya itu, ada retailer ini misalkan. Ini kita coba. Oh, dia nggak ada ya, data ID retailer. Karena datanya kosong, response body. Coba kita cek request. Kita ceknya di request body. Oh, nggak ada request body ya. Request body. Ini nggak kebaca. Cuma ada response body. Oh, nggak ada request body-nya ya. Coba aku cek dulu ya. Di live in server confirm. Kita cek di search di Indis. Kita cek di first. Kita cek di dokumen. Ada nggak request body di sini? Oh, request body-nya 0 semua, jadi nggak kebaca dia. Request body, iya, karena aku belum ngelakuin request body ya. Request body itu tuh yang ada di dalam sini. Ya, kita mau ngehit ini, itu request body nih. Nah, ini belum ada yang ku pakai untuk request body. Mungkin dari aku untuk implementasi ya, loggingnya sebatas ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba connect, mungkin bisa di setup
ininya, Elastic servernya. Tadi nggak susah ya, harusnya cuman Docker Compose apa aja, nanti tinggal berbagi pakainya aja nih, kira-kira siapa yang mau akses indeksnya itu apa aja. Mungkin dari aku itu. Terima kasih teman-teman. Ya, Oke, terima kasih Kak Repan. Mungkin dari kawan-kawan yang lain ada yang mau didiskusikan bareng Kak Repan. Boleh nggak menanya Mas Tony? Mau nanya nih Mas Silakan Tony. Kak Fani kalau mau nanya. Kami terbuka Boleh. untuk nanya apa aja. Oh, boleh selain ini ya, selain teknis ya. Ya, ke Kak Repan sih. Berarti Van. Berarti ya aku mau nanya tuh, berarti cukup install satu aja ya, Hibana betul, besarnya ya. Nanti tinggal betul, buat stream apa tuh, stream stream aplikasi log apa gitu aja ya. betul. Oh, Tapi kan ini. oke oke. Kalau di kita kayaknya ini bisa ada diimplementasiin ke IAM, terutama log-log kayak absensi dan lain-lain kan kadang bermasalah. Heeh. Bener-bener sih Pan. Ini jadi apa tuh? Kan sekarang kan di kita kan sudah mulai ini ya. Nah, apa tuh? TI udah mulai infra mulai em, server-server DevOps-nya mulai mereka yang ngelola. Jadi kita kan butuh apa tuh? Nah, Butuh iya, Log. logging juga ya. mm, Nah, jadi ini bisa di logging untuk development ya. betul. Bisa Oke. buat production, bisa buat deployment, Heeh. development. Oke. Yang ini akun itu tuh bisa nggak ya kita yang tadi kan username itu Elastic ya. Iya, Nah, itu tuh bisa di custom kan? Bisa bisa, misalnya bisa. berapa orang banyak tuh bisa buat jadi outnya berapa orang bisa pakai tuh. Bisa, itu di setting di Docker bin base-nya. Aku kurang Oh, jago ya soal oke Docker, oke jadi oke. ini Oke nggak oke. nggak ngutak-ngatik ke sana. Tapi bisa kan untuk diatur. Oke, oke. Berarti Dan kalau di Lumen itu kan dia ada storage lock ya. Berarti kita bisa matiin storage itu pindahin ke Elasticsearch ya. iya Atau tetap bisa jalan di storage Lumen ya. bisa dimatiin aja atau tetap tetap dijalanin dua-duanya nggak masalah sih sebenarnya. Hmm. Kalau misalkan mau, kalau aku sih lebih prefer dinyalain dua-duanya. Jadi seandainya di Elasticnya ada isu atau ada trouble masih kecatat tuh di Lumennya. Dan kalau Oh. misalkan butuh data cepat, butuh data update terbaru itu bisa narik dari Elasticnya gitu. Hmm. Kan boleh nggak bagi itu yang Lumenmu itu yang script middleware sama script itunya? Boleh, boleh. Ku kasih reponya Boleh. pun, ku kasih nanti reponya juga. Oke, tapi bahaya tuh Pan. Nanti punya projectmu yang luar ada bahaya tuh. Hmm. Oh iya, ini Ilham ada yang mau tanyakan. Gimana Silakan Om? Ilham. Thank you Revan. Thank you Tony. Sama-sama. Terima kasih Kak Fani. Ilham, ada yang Halo, mau tanya? tes, Ham? tes, 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 tes. Oh iya, Halo, ya, silakan. masuk. Ada. Bang Repan, mau nanya Bang. Tadi kan Mm-mm. lognya tuh sukses semua ya. Mm-mm. Ah, kalau kita bisa kayak log itu dibikin level gitu. Kayak Mm-mm. ada error atau info, warning Betul. gitu kan. Itu Ya, bisa nggak? bisa. Tadi sempat aku ini ya, sempat aku mention, aku yang di sini belum implement yang errornya, tapi sempat ada project lain yang implement errornya. Eh, ya, eh, Itu middleware-nya tadi kan satu ya. Kalau ya. untuk log tadi yang di handler yang tadi ya, Kalau error di itu, Lumen. kalau error itu tuh dia bukan ini, Ham. Eh, dia tuh kalau error nggak bakal ke capture di middleware karena dia bakal ke throw error gitu, belum sampai selesai middleware yang execute dia bakal ngejalanin ke throw-nya. Nah, biar kita bisa nge-capture throw errornya itu kita baca di app, habis itu ada di exception, ada di handler. Nah, di sini tuh aku modifikasi handler errornya biar dia Belimu nggak share screen Bang? oh astaga, maafkan aku guys. Ya, jadi Nah, jadi kalau misalkan ini ya gambarannya ya, aku pakai Excalibur aja. Kita bisa gambar tuh. Eh, ya ini nggak bisa, bawahnya aja lah ya.
Ya, jadi gambarnya kan gini. Ini kan middleware nih ya. Middleware. Sorry, ini kan app nih, app Lumen. App Lumen. Kok nggak usah diklik di atas ya? Lah, kecewa aku coy. Yang ini coba lagi. Kok nggak bisa sih dia ngeklik yang di atas ini? Oke. Ya udahlah, burik. Nah, kita balik sini lagi guys. Nah, jadi ini kan middleware ya. Middleware, ini controller. Nah, seandainya ada error exception nih, kita tanda error exception. Nah, error ini dia bakal ngejalanin di luar dari middleware gitu. Nah, dia bakal langsung nge-return error. Gitu cara kerja di PHP sebetulnya. Jadi dia belum sempat di-execute oleh middleware, tapi dia udah ngasih response. Nah, ini yang harus di-handle. Nah, gimana cara nge-handle-nya? Nanti bisa aku kasih script-nya. Aku udah sempat reset kemarin. Setiap ada error itu bakal dieksekusi oleh folder exception sama handler. Nah, ini ketika ada error di Lumen, file ini yang bakal jalan. Nah, ketika dia jalan ngapain, kita jangan nge-throw error, tapi kita ngasih response aja, kasih error code-nya berapa. Nah, jadi ketika dia sukses ataupun error, dia akan tetap ngejalanin sampai ke middleware. Tapi dengan catatan, kalau kita pakai mode ini, kalau kita lagi ngedebug, kita pusing, karena kita kan mau lihat error code-nya apa, tapi kita malah ngasih dapat response yang nggak error. Nah, itu tuh yang perlu diatur. Jadi kalau misalkan environment-nya dev, handler-nya seperti apa di sini. Ini aku belum set juga. Kalau misalkan environment-nya production, baru script yang ini yang jalan. Nah, script ini tuh fungsinya ketika ada throw error, baik dari controller maupun dari manapun, dia akan nge-return error code-nya. Nah, ini return error code-nya sama detailnya, detail ininya seperti apa request-nya. Nah, baru kalau misalkan error ya, kalau misalkan enggak, ya dia jalanin aja nih si request-nya seperti biasa. Kalau misalkan error, dia nge-return response tadi, nah nanti bakal ditangkap sama si middleware. Di middleware, dia jadi di sini baik itu ada error ataupun ada masalah ataupun enggak, dia bakal nerima respons terus. Cuman kalau misalkan di dalam mode debug, harusnya itu seperti biasa nge-throw error, tapi kalau misalkan dalam mode prod, baru tuh kita setup yang tadi gitu. Jadi kalau kita ada butuh detail errornya, ya dia dapetin detail errornya, bukan respons status 200 gitu. Kayak gitu. Gimana? Apakah menjawab? Oke. Kalau dari sisi file di Elastisnya itu dia dipisah atau dijadiin satu ya? Bebas sih, Baiknya gitu. tergantung kebutuhan. Itu bisa diatur di ini nanti, bisa diatur di indeksnya. Ya, ya. Oke. Makasih, Pak. Bagusnya sih dipisah ya, biar Ah. kalau kita mau cari error nggak harus nge-full text search ke all yang data banyak, karena pasti kalau sukses itu lebih banyak ya, kalau aplikasinya baik suksesnya lebih banyak dibanding errornya. Nah, kalau misalkan dicampur, kita mau nyari error di banyak data sukses bakal lebih lambat nanti pencariannya gitu. Oke. Oke, Man. Makasih ya. Sama-sama. Nanti Ada tambahan, Kak Revan? Ya. Lanjut Kak Revan. Kalau nggak ada lagi, paling aku mau jelasin soal yang best practice ya. Jadi teman-teman kalau mau udah coba nih, ini kan gampang ya pakai HTTP doang. Coba gampang, sukses. Nah, kita belajar yang sulitnya gitu. Nanti gantian teman-teman yang sharing ke aku gimana cara pakainya. Nah, jadi kalau kita best practice-nya itu tuh jangan sampai sistem logging ini ganggu aktivitas transaksi gitu. Jadi jangan sampai sistem logging ini jalan di main thread-nya si aplikasi. Jadi kan kalau sekarang ini kan gambarannya gini, si logging ini jalan di middleware. Nah, middleware ini bakal nunggu
bakal nunggu, sisipkan bentuk kotak. Nah, jadi pas udah selesai nih response ini, waiting insert to elastic. Nah, ini yang sebenarnya terjadi. Nah, akan lebih bagus kalau kita nggak ngelakuin ini gitu. Kalau seandainya elastiknya mati, otomatis terganggu nih si prosesnya. Nah, terus kalau misalkan elastiknya mati, bagusnya gimana? Nah, bagusnya biar ini nggak nunggu, kita ganti, jangan waiting to insert to elastic. Kita ganti stepnya itu insert to log file. Nah, insert to log file. Nah, lognya ini baru si log ini akan diolah lagi nih sama si bawahnya. Bawahnya ngeparsing. Nah, dia itu akan parse log to elastic command scheme. Jadi ada semacam ini ya, semacam skema elastik yang bisa dibaca langsung oleh stack namanya logstash. Nah, jadi logstash. Nah, dia itu buat ngebaca, ngeparsing sama ngetransform log terus nge-insert ke resource-nya Elastic. Jadi nanti si logstash ini yang ngebaca file lognya, habis itu nge-insert ke Elastic. Nah, ini kita pakai logstash. Nah, ini yang bagusnya nih. Nah, kalau kayak standar-standar kayak di Gojek, kayak di startup, nah biasanya mereka seperti ini nge-handle lognya. Jadi nggak secara langsung mereka kirim ke elastiknya. Jadi secara parsial. Misalkan si logstash ini jalan per 10 menit. 10 menit dia ngebaca lognya, habis itu nge-insert ke elastik. Dan seterusnya. Jadi looping ini yang ada di dalam sini itu nggak terganggu. Karena dia bakal langsung setiap ada proses kan lebih cepat dia nge-insert ke lokal file sendiri dibanding nge-insert ke tempat lain kan. Dia nge-insert ke lokalnya sendiri, habis itu dia ngasih respons ke user. Lokalnya tadi akan dibaca sama si logstash untuk di-insert ke Elastic server kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman nih kalau mau advance-nya, risetnya kayak gini gitu. Biar nggak ngeganggu alur transaksi. Tapi sampai saat ini pun alhamdulillahnya ya belum ada kendala. Jadi aku pakai step yang kayak tadi masih di awal, itu masih jalan tuh. Itu udah hampir ratusan juta kayaknya baris yang ada di elastiknya. Dan itu masih jalan. Mungkin dari aku itu aku kembalikan ke Tony. Thank you. Oke, Kak Revan. Kasih ya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada tambahan atau feedback. Udah selesai ya Kak Revan materinya ya? Udah full ya? Ya. Oke, Kak Revan. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan buat saudara Revan. Lanjut ya. Jadi ini materi ketiga dari Iqbal Wahyudi. Wahyudi, Gas. ini materi ketiga dari dirimu kan, Kak Iqbal Wahyudi. Udah siap belum? Fadli nak nanya, Fadli Zil. Silakan Kak Fadli, tadi mau nanya nggak jadi ya? Silakan Kak Fadli, saya persilahkan untuk dulu. Oh iya Mbak Nur mau nanya ya tadi. Silakan Mbak Nur. Kak Repan kata Mbak Nur kapan ke Palembang?
Nanti nunggu Rida nikah. Oh, Mbak Rida kapan nikah, Mbak Rida? Oke, terima kasih ya kawan-kawan. Sepertinya kita sudah menuju jam pulang, kurang 15 menit lagi. Mungkin dari Kak Dika, Kak Denny, ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya? Dari Tony juga nggak ada sih. Yaudah, untuk sesi sore ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua karena udah berpartisipasi. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh mendapat wawasan yang banyak sekali dari Kak Revan tadi. Karena disitulah kita bisa menambah wawasan baru bahwa ternyata logging itu penting ya. Kemudian terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Kak Revan atas pemaparan materinya tadi, informatif dan inspiratif. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa belajar lagi dari Kak Revan ya. Harapan aku sih aku bisa belajar dari kalian. Jadi dari beberapa case yang tadi belum aku execute, bisa kalian execute. Mulai dari ke logs test, habis itu kayak coba riset soal CRUD-nya Elastic. Mungkin bisa diimplement, jangan cuma log aja di Elastic ini. Kalian coba bikin semacam pencarian Google nih. Pencarian Google gitu kan dokumen search kan, coba diimplement ke Elastic. Jadi sebenarnya bukan cuma logging aja, bisa dipakai untuk hal yang lain. Gitu sih. Nanti semoga ke depannya bisa ada sharing lagi nih, mungkin bukan dari aku tapi dari kalian yang bisa implementasi bukan untuk logging tapi untuk hal yang lain di Elastic ini. Mungkin dari aku itu sih. Siap. Nanti mungkin Kak Tony dan Mas Ancah nanti yang bakal implementasi nih. Oke teman-teman, jadi acara sore ini sudah selesai ya. Harapannya nanti kita semua masih bisa melanjutkan COP di minggu-minggu ini karena setiap minggu tetap akan ada COP ya. Kalau COP berhenti nanti snacknya juga berhenti. Itu permasalahan besar itu. Yaudah sebelum kita tutup acara sore ini, kita Boleh hening nanya sejenak. nggak? Iya, Boleh, boleh. Nggak boleh. Jadi tadi 5.000 lah. itu udah jadi. Iya boleh. Jadi tadi tuh yang dokumen tadi tuh dia tuh ada sistem untuk di remove otomatis kayak 7 hari dia hilang gitu. Elastic Iya. harus di delete. Oh harus di delete ya manual ya. Iya. Ya udah itu aja sih. Oke, Ilham ya. Makasih Ilham. Selanjutkan ya. Jadi sebelum kita tutup COP kita sore ini, mari kita hening sejenak untuk berdoa. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita foto bersama. Ayo guys, kita foto bersama guys. Ayo ke sini yang mau foto mendekat ke aku. Aku mati guys. Pocok aku nih. Aku kayak gini. Nah. Aku agak mundur nggak sih? Nah. Kameraku mati Gimana guys. cara fotonya gimana ya? Di screenshot ya? Itu boy. 1, 2, 3. Sikatnya. Ini berapa layar? Cuma 1 layar. Lagi ya. Enggak dulu, ini baru selayar sebelahnya. Cuma ada 1 layar. Cuma selayar ini. Masa? Iya. 1, Oh iya ya. 2, 3. Dah. Terima kasih ya. Thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di sesi berikutnya.